بسم الله فضل اقرأ من يقرأ فليقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Al-Qur'an wal wahyu. Hadhihi al-mas'alatu mimma ibtuliya bihi al-muslimuna fil 'asr al-'abbasi hatta امتحن المعتزلة وهم القائلون بأن القرآن مخلوق علماء المسلمين في ذلك، وقد أصاب الإمام أحمد بن حنبل من جراء ذلك أذى كبير لامتناعه عن الخوض في هذه المسألة، ولم يزد عن قوله إن القرآن كلام الله المنزل. وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الإنسان في 18 موضعا وقال إنه مخلوق، وذكر القرآن في 54 موضعا ولم يقل إنه مخلوق، ولما جمع بينهما غاير فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى صراط المستقيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما في مختصر كتابه الإتقان: هل القرآن مخلوق؟ قال هذه المسألة مما ابتلي به المسلمون في العصر العباسي. Masalah ini adalah masalah yang merupakan ujian berat bagi kaum muslimin di masa pemerintahan Abbasiyah, yakni keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Keturunan Umayyah itu dari keturunan Abu Sufyan. Utsman bin Affan termasuk Bani Umayyah, dari Umayyah. Hatta imtahana al-Mu'tazilatu, sampai al-Mu'tazilah pun menguji, wahumul qailun, dan mereka yang mengatakan bi annal Qur'ana makhluk, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang pertama kali mencetuskan ide Al-Quran itu adalah makhluk Mu'tazilah. Ulama al-muslimin, sampai mereka menguji ulama-ulama kaum muslimin fi dzalik, di bahasa itu. Waqad asaba al-Imam Ahmad bin Hanbal, asaba al-imama. Waqad asaba al-Imam, berarti ya, al-Imam Ahmad bin Hanbal min jarra'i dzalik, dan telah menyimpa al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan sebab itu adzan kabirun, siksaan yang besar, limtina'ihi min anil khawdi fi hadhihi al-mas'alah, karena beliau enggan untuk membahas masalah ini. Walam yazid ala qawli, bahkan beliau tidak lebih dari ucapan beliau innal Qur'ana kalamullahi al-munazzal. Beliau dipenjara, disiksa, dicambuk, hanya dipaksa apa? Hanya dia tidak mau mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, karena risikonya berat. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka berarti Allah juga makhluk akhirnya. Kalau begitu siapa yang mencipta? Karena Al-Quran itu kan sifatnya Allah. Tidak mungkin sifatnya mau pencipta kok makhluk. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal lebih bersikeras tidak akan mau berubah. Sebagian ulama mereka bertauriyah, mereka mengatakan ketika ditanya diharuskan oleh al-wali untuk mengikrarkan, dia pura-pura diam. Kemudian ketika disentak oleh al-wali, dia pun menghitung Taurah, dia memegang di tangan begini, ana, yakni maksud pertanyaan saya kepada saya, iya, makhluk. Jadi akhirnya, ya benar kamu berarti. Ada yang berhila seperti itu. Ditunjuk dia, kamu sekarang, kamu apa? Al-Quran apa? Makhluk atau kalamullah? Dia pura-pura diam.
Giliran disentak, kamu dengar nggak? Dia bertanya, ana? Iya, maksudnya kamu, makhluk. Diterima. Ya memang dia makhluk. Selamat lolos, tapi untuk diri sendiri kan? Sementara masyarakat korban karena ngertinya mereka maksudnya dia juga pendapatnya Al-Quran adalah makhluk. Yang lain lagi mengatakan, dia menghitung ketika ditanya, Al-Quran, Wat-Taurah, Wal-Injil, Wal-Zabur, kullu hadhil arba'ah makhluk. Semua 4 ini adalah makhluk. Maksudnya apa? Ini makhluk. Tapi Al-Wali dengarnya apa? Ya Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, 4-nya ini makhluk. Padahal maksud dia jarinya ini. Aman, selamat. Selamat. Naam, selamat. Ada lagi yang sebagian ulama menaruh kertas di lehernya, dikalungkan di lehernya kertas atau kain gitu. Begitu ditanya dia megang kertas itu. Ana makhluk, pegang makhluk. Gitu. Sehingga orang tetap selamat tapi tetap aja selamatnya untuk diri sendiri. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rela mengorbankan kebahagiaannya, kebebasannya demi untuk umat. Na'am barakallahu fikum. Makanya kata Imam Az-Zahabi Al-Imam Ibnul Madini, Azzallahu al-Islam bi Abi Bakr yawmal riddah wa bi Ahmad yawmal mihnah. Allah memuliakan Islam, melindungi Islam, menjaga keistimewaan Islam dengan Abu Bakar pada saat hari murtadnya kaum muslimin ketika meninggalnya Rasulullah. Dan Allah melindungi Islam dengan Imam Ahmad ketika tahun Yaumul Mihnah, ketika hari fitnahnya khalqil Quran. Naam, itu memang fitnah dahsyat. Hanya itu aja Imam Ahmad di penjara. Sampai terjadi kemudian beberapa dialog. Terjadi dialog dengan tokoh Mu'tazilah, tokoh Jahmiyah, Ibnu Abi Duat, dengan Imam Abdul Aziz Al-Kinani. Sampai ditulis dalam kitabnya Al-Haida oleh beliau. Al-Haida, pantah di situ banyak sekali makhluk bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil mereka, sampai akhirnya Al-Wali pun muqni'. Tapi itu setelah 2 masa pemerintahan Abbasiyah. Qala wa qad istadalla jama'atun ala anna al-Qur'ana ghairu makhluk. Dan jamaah dari ulama berdalil bahwa Al-Quran bukan makhluk. Bi anna Allah dzakara al-insan, bahwa Allah menyebutkan manusia fi 18 mawdi'an, dalam 18 tempat. Wa qala innahu makhluk, dan Allah mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk. Wa dzakara al-Quran fi 54 mawdi'an, Allah menyebutkan Al-Quran pada 54 tempat. Walam yakul innahu makhluk, namun Allah tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Walamma jama'a bainahuma ghayara, ketika Allah mengumpulkan antara makhluk dan Al-Quran dalam satu ayat, ghayara, Allah pisahkan. Itu makna ghayara. Jadi ketika disebutkan tersendiri-sendiri insan, Allah katakan makhluk. Ketika Allah mengatakan Al-Quran sendiri, tidak dikatakan makhluk. Ketika digabungkan dalam satu ayat, dipisah. Contohnya apa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Tidak mengatakan khalaqal Quran, tapi Allah mengatakan 'allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Tapi ketika manusia, Allah katakan khalaqal insan, bukan 'allamal insan. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Al-Quran tidak ada Allah katakan khalaqal Quran. Naam, juga dalam ayat apa ya ikhwan? Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada seorang kaum musyrikin meminta perlindungan, maka berikanlah perlindungan kepada mereka sampai mereka memiliki kesempatan untuk mendengarkan kalam ilahi. Jadi aneh kalau misal di Indonesia ya, kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sementara kita ini di Indonesia di mana ada walimah, di mana ada acara, sebagai pembukaan kita akan terlebih dahulu mendengarkan kalam suci ilahi. Kemudian ditanya Al-Quran itu apa makhluk? Kamu gimana sih? Makhluk dengan kalam itu lain. Makhluk itu artinya ciptaan Allah, kalam itu artinya sifat Allah. Berarti kalau Anda mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sementara Al-Quran tadi kamu katakan kalam ilahi, berarti Allah juga, Allah menciptakan sifatnya sendiri. Bagaimana coba?
Nggak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bukan makhluk melainkan kalamullah. Naam. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad apa ya ikhwan? Man qala kalamullahi makhluqun fahuwa jahmiyun. Wa man qala kalamullah man qala Al-Qur'an makhluk fahuwa jahmi, maka dia adalah Jahmiyah. Wa man qala Al-Qur'an kalamullah fahuwa mu'tazili, maka orang Al-Qur'an adalah kalamullah, mu'tazili atau mutawakkif. Yang benar apa ya ikhwan? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Selesai. Harus sempurna. Karena tidak cukup sekedar kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Harus dilengkapi dengan ghairu makhluk, bukan makhluk. Naam, lanjut. Tafadhal, iqra' ba'dah. أن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما متفرقا في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 بحسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة. بعد البعثة. الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25 كذلك بحسب اختلاف الرواة في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة وأنه كان ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل سنة ثم أنزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفاظة نجمته على جبريل في 20 ليلة وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى في كيفية إنزال القرآن الكريم. Turunnya Al-Quranul Karim. Fil mas'alati thalathatu aqwal. Al-awwal wa huwa al-asahhul ashhar. Yang pertama, dan ini adalah yang paling sahih dan paling masyhur, anna Allah Ta'ala anzalahu minal lawhil mahfuz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia, fi lailatul qadri jumlatan wahidatan, pada Lailatul Qadar sekaligus. Thumma nazala ba'da dzalika munajjaman mutafarriqan. Kemudian setelah itu turun secara munajjam mutafarriq, bertahap. Fi 20 sanatan, selama 20 tahun, atau 23 sanah, atau 23 tahun, atau 25 atau 25 tahun, bihasabil khilafi fil muddati fi muddati iqamatihi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'da al-bi'tsah. Kenapa dia mengatakan 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun? Karena terjadi perselisihan juga di kalangan para ulama berapa lama Rasulullah tinggal di Makkah setelah diutus menjadi nabi. Yang masyhur yang kita ketahui berapa lama beliau di Makkah? 13 tahun kan? Baru hijrah ke Madinah. Beliau meninggal di umur 63 tahun. Berarti di Madinah berapa beliau? 10 tahun. Berarti kalau begitu, ya berarti kita mengatakan berarti Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran selama 23 tahun. Selesai. Nah. Baik. Jadi ini pendapat yang paling rajih ya ikhwan, dan ini pendapat Ibn Abbas. Bahwa Al-Quran
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran ini di Lailatul Qadar. Maksudnya dari mana? Diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Lauhil Mahfud ke mana? Ke langit dunia. Ke langit dunia. Dikeluarkan, diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Ila sama'id dunia. Atau yang biasa disebut juga apa? Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah. Di sana. Nah, dari sanalah, dari langit dunia lah. Kemudian Allah menurunkannya kepada Rasulullah secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Pendapat yang kedua, sudah kita pendapat yang pertama itu yang rajih dan itu yang masyhur. Annahu nazala ila sama'id dunya fi 20 lailati qadrin. Bahwasanya turun ke langit dunia di malam ke-20 Lailatul Qadar. Atau 23 atau malam ke-23 atau 25. Kadzalika bihasabi ikhtilafir ruwati fi muddati iqamatihi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'da al-bi'tsati. Wa annahu kana yanzilu fi kulli lailatin minha ma yuqaddiru Allah inzalahu fi kulli sanah. Thumma anzala ba'da dzalika munajjaman fi jami'is sanati. Jadi pendapat yang kedua ini bedanya apa dengan pendapat yang pertama ya ikhwan? Ada yang paham bedanya? Kalau pendapat yang kedua ini ya ikhwan, kalau pendapat yang pertama tadi apa dan itu yang paling kuat, jumlatan wahidah. Allah turunkan di Lailatul Qadar, Al-Quran ini di Lailatul Qadar sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur ke langit dunia. Nah, kalau pendapat yang kedua ini apa? Per tahun. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini di Lailatul Qadar itu untuk persiapan selama 1 tahun. 1 periode. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini, apa yang bakal Allah turunkan dalam 1 tahun itu, Allah turunkan sekaligus di Lailatul Qadar untuk 1 tahun. Nanti kemudian untuk 1 tahun berikutnya lagi apa yang bakal diturunkan, Allah turunkan lagi di Lailatul Qadar di langit dunia. Sampai 23 tahun. Jadi berarti perbedaannya apa dengan pendapat pertama ya kawan? Kalau pendapat pertama itu langsung 30 juz. Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia semuanya 30 juz. Tinggal bertahapnya dari Lauhil Mahfud itu dari situ Jibril ngambil sampai ke Rasulullah itu selama 23 tahun. Kalau pendapat yang kedua ini turun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia secara bertahap. Jadi turunnya itu selama 1 tahun aja dulu. Nanti 23 tahun itu berarti sudah komplit 30 juz. Itu pendapat yang kedua ini. Faham ya perbedaannya ya? Yang jelas yang rajih tadi yang pertama. Ats-tsalits annahu butudi'a inzaluhu fi lailatul qadar. Bahwasanya permulaan turunnya adalah di Lailatul Qadar, thumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi awqatin mukhtalifatin min sairil awqat. Bahwa permulaan turunnya di Lailatul Qadar, kemudian setelah itu turun secara bertahap dalam setiap waktu. Dapat yang kedua ini. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah permulaan diturunkannya Al-Quran. Setelah itu apa? Setelah itu Allah turunkan secara bertahap bukan dari langit dunia tapi langsung dari Lauhil Mahfud. Yang keempat, annahu nazala minal Lauhil Mahfud jumlatan wahidatan wa annal hafazata najjamathu ala Jibril fi 20 lailatan. Wa anna Jibril najjamahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanah. Pendapat yang keempat ini bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud secara keseluruhan. Kemudian Al-Hafadha, penjaga langit, mengaturnya kepada Jibril selama 20 tahun dan Jibril mengaturnya kepada Rasulullah selama 20 tahun. Ini makin jauh. Jadi Allah turunkan dari Lauhil Mahfud itu barakallahu fikum secara keseluruhan. Kemudian penjaga langit diatur lagi. Diatur
istilahnya dibocorkan kepada Jibril itu secara bertahap. Nanti Jibril ngatur lagi. Tapi itu kan sebenarnya bukan lagi urusan Jibril. Kenapa? Karena Jibril katakan sendiri, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi. Kami turun itu karena urusan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Sementara ini katanya hafadhah yang menjaga, Jibril yang membagi. Enggak. Jibril pun malaikat, enggak tahu alam gaib dia. Yang tahu alam gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iqra' ba'da. Baca satu lagi. Bismillah, iqra'. Apa Mas? Masih sedih? Allah yarham ummak. Allah yarham. Kemarin ibu meninggal ya? Allah yarham. Husnul khatim insyaallah. Tafadhal iqra'. nuzulihi munajjaman lima lam yanzil tasail kutubis sabiqah jumlatan wahidah. Masya Allah. Qad ajaba Allah ta'ala ala hadha su'al. Faqala subhanahu faqala alladhina kafaru laula anzala alaihi al-Qur'an unzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Ya'nuna kama anzala ala min qablihi min ar-rusul fa ajabahum ta'ala biqaulihi kadzalik ay anzalnahu kadzalika mufarraqan linuthabbita bihi fuadak ay linuqawwi bihi qalbak fa innal wahya idza kana yatajaddadu fi kulli hadithah kana aqwa biqalbi wa ashadda inayah bil mursal ilaih wa yastalzimu dhalika kathira nuzul al malak ilaihi wa tajaddadu al ahdu bihi wa bima ma'ah min ar-risalah al-waridah min dhalikal janab al-aziz fayahdathu lahu min as-surur ma taqsiru anhu al-ibarah wa lihada kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan bikathiratin laqiyahu Jibril alaihi salam wa qila ma'na linuthabbita bihi fuadak ay litahfadhu fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu fa farraqa alaihi yuthabbita indah hifdhuh bi khilafi ghairi minal anbiya'i fa innahu kana katiban qari'an yumkinuhu hifdzul jami'. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada faedah di sini ya ikhwan, Masya Allah ya, bahwa ternyata kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, itu Allah turunkan langsung kepada Nabi sudah jadi kitab. Jadi langsung dari awal sampai akhir itu langsung dipegang oleh Nabi Musa. Masya Allah. Injil turun dari awal sampai akhir itu entah berapa juz tuh Injil? Berapa juz dan berapa surat itu loh. Cuman di sini kita dapat faedah kata beliau bahwa kitab-kitab sebelumnya itu Allah turunkan langsung sekaligus. Sekaligus. Makanya kan kitabnya Nabi Musa Taurat kan ditaruh di dalam tabut, dalam peti. Sampai kemudian ketika Bani Israel mengalami kekalahan di zaman peninggalnya Nabi Musa, petinya dicuri oleh musuh-musuh mereka. Di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, ada kitab Taurat. Naam. Taib. Qala qad yatasaalu mutasail. Kadang-kadang orang bertanya, Masirru fi nuzulihi munajjaman. Apa sih rahasianya Al-Quran ini Allah turunkan secara bertahap? Walima lam yanzil kasailul kutubis sabiqati jumlatan wahidatan.
Dan kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan seperti kitab-kitab terdahulu sekaligus, ya kan? Berarti ini faedah bahwa kitab dulu terdahulu itu turunnya langsung sekaligus. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini turunnya bertahap. Itu pun Rasulullah sendiri tidak punya mushaf. Rasulullah tidak punya pegangan Quran. Yang ada pembukuan Al-Quran itu di zaman siapa? Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Artinya pembukuan disebarkan ya. Sebenarnya pembukuan itu sudah mulai di zaman Abu Bakar. Sudah ada ide seperti itu. Di zaman Umar sudah mulai dikumpulkan. Tetapi mulai terrealisasi karena mulai banyak perselisihan itu di zaman Utsman. Thayyib. Waqad ajaballahu ta'ala ala hadzal su'al. Allah sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Faqala subhanahu. Allah berfirman. Wa qala alladhina kafaru laula unzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Al-Furqan ayat 32. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara keseluruhan sekaligus? Sekarang apa ya itu ya ikhwan? Orang kafir kenapa mengatakan begitu? Naam. Jadi ada dalilnya mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan secara keseluruhan. Ini dalilnya ayat ini. Wa qala alladziina kafaru. Orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Quran enggak diturunkan sekaligus? Kenapa? Karena pengalaman kitab-kitab terdahulu mesti diturunkan sekaligus. Dijawab oleh Allah Subhanahu ya'nuna, mereka menginginkan kama unzila ala man qablahu minar rusul, seperti yang diturunkan sebelum-sebelumnya dari Rasul. Jadi langsung turun kitab panduannya. Fa'ajabahum ta'ala biqauli. Allah menjawab mereka dengan ucapannya, kadzalik, demikianlah kami turunkan secara bertahap. Ai anzalnahu kadzalika mufarraqan. Kami turunkan seperti itu secara bertahap. Linuthabbita bihi fuadak. Ai linuqawwiya bihi qalbak. Untuk menguatkan hatinya Rasulullah. Fa innal wahya idza kana yatajaddad, karena wahyu itu kalau setiap saat yatajaddad baru, min kulli fi kulli haditsatin, pada setiap kejadian, kana aqwa bil qalb, lebih kuat dalam hati, wa ashadda inayatan bil mursali ilai, dan itu juga menunjukkan lebih kuat perhatiannya terhadap utusannya. Wa yastalzimu dzalika kathratu nuzulil malaki ilaihin, dan juga konsekuensinya akan sering-sering turun malaikat kepada Rasulullah. Watajaddadul ahdu bihi, dan akan terus mulai baru pertemuan beliau dengan malaikat. Wabima ma'ahu minar risalatin, dan juga dengan risalah yang dibawanya, al-waridati, yang datang, min dhalikal janabil aziz, dari sisi yang mulia ini, yaitu Allah. Fayahdutsu lahu minas surur, sehingga Rasulullah pun senang. Ma taksiru anhu al-ibaratu, ma taksiru anhu al-ibara, sehingga akan terjadi rasa gembira kepada Rasulullah yang tidak bisa kita ungkapkan. Jadi ada beberapa alasan berarti tadi Al-Quran ini diturunkan secara bertahap. Pertama, untuk menguatkan hatinya Rasulullah. Karena bagaimanapun ketika saya mengalami suatu masalah, ketika ada suatu masalah kemudian turun wahyu, itu akan lebih senang dan lebih bahagia Rasulullah, dibandingkan ada masalah kemudian buka kitab. Ntar dulu saya cari dulu masalah ini apa, halaman berapa, pusing gak ketemu akhirnya. Tapi enggak, Rasulullah udah tahu. Lah ada masalah, paling-paling ada wahyu, diam, turun wahyu, lebih kuat. Terus alasan yang kedua tadi apa ya kawan? Menunjukkan dengan turunnya secara bertahap itu menunjukkan perhatian yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Karena setiap ada masalah turun ayat berarti Allah sangat peduli, sangat mensupport, sangat perhatian kepada Rasulnya. Yang ketiga alasannya apa tadi? Dengan turunnya Al-Quran secara bertahap, otomatis malaikat juga sering-sering turun dan sering-sering bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau turun Al-Quran selangsung 30 juz, otomatis malaikat Jibril sekali aja mungkin ketemu Rasulullah. Tuh buka itu sama mudah. Dengan itu akhirnya sering-sering Rasulullah ketemu malaikat. Makanya kata beliau,
Dan kalau sudah seperti itu, yahdutsu lahu minas surur ma taksuru anhul ibarah. Ketika ada masalah Jibril turun, wahyu turun, itu terjadi kegembiraan yang luar biasa kata beliau yang tidak mungkin kita bayangkan. Betapa senangnya coba. Naam. Walihada kana sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah paling dermawan di bulan suci Ramadan. Likathrati luqiyahu Jibril alaihi salam. Karena sering bertemu dengan Jibril. Bertemu dengan orang baik, kan orang juga baik akhirnya. Karena sering bertemu dengan malaikat Jibril adalah malaikat, ya, akhirnya baik, lebih baik. Kan begitu. Wa qila ma'na linuthabbita bihi fuadak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna linuthabbita bihi fuadak ay litahfadhahu, supaya engkau bisa menghafalnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan. Karena Rasulullah adalah buta huruf. Buta huruf di sini maksudnya apa ya, ikhwan? Buta hurufnya Rasulullah apa maksudnya? Hah? Buktinya baca. Iqra. Hah? Buktinya Rasulullah bisa menghitung. Ya bulan segini, bulan segini. Hah? Kan dikatakan, seringnya kita katakan Rasulullah itu buta huruf, tapi buktinya baca kan? Nah, maksudnya buta hurufnya Rasulullah di situ artinya la yaqra maktuban, tidak bisa membaca yang tertulis. Makanya ketika Sulhul Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib menulis, "Hadza ma kataba alaihi Muhammad Rasulullah." Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma kataba alaihi Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, utusan orang-orang Quraisy Makkah, dia mengatakan, saya nggak kenal apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Hapus, tulis Bismikallahumma. Terus dihapus oleh Ali bin Abi Thalib, ganti. Begitu kalimat hadza ma kataba alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah perjanjian yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, kalau seandainya kami ini percaya bahwa engkau adalah utusan Allah, kami tidak akan memerangi. Hapus. Kalimat Rasulullah hapus, ganti dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu yang berat. Ali bin Abi Thalib mau hapus. Nggak mungkin ya Rasulullah, saya nggak akan hapus. Ali nggak mau hapus. Gimana mungkin Rasulullah dihapus dari tulisan? Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil tulisan kertas dari Ali bin Abi Thalib. Ditanya, mana kalimat Rasulullah itu? Rasulullah, mana kalimat Rasulullah? Kenapa? Buta huruf. Maksudnya buta huruf di situ la yaqra maktuban, la yaktub wa la yaqra maktuban. Apa ini aib bagi Rasulullah? Justru kelebihan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah ahli menulis dan ahli membaca tulisan, bisa saja orang mengatakan Al-Quran ini tulisan karangan Rasulullah. Oh, nggak bisa nulis, nggak bisa baca tulisan aja sudah dituduh begitu kok. Apalagi kalau Rasulullah sudah biasa ngotak-atik tulisan. Wah, ini paling karangan Muhammad kesekian kaliannya mungkin ini. Buta huruf, nggak bisa baca tulisan, nggak bisa nulis. Tiba-tiba bisa berbicara dengan lincah. Itu kan mukjizat. Masya Allah. Kata Rasulullah, mana bagian diambil dari tangannya Ali bin Abi Thalib. Tanya, mana kalimat Rasulullah? Ini ya Rasulullah, dihapus oleh Rasulullah. Suruh tulis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, itu contoh. Jadi makna ummi di situ adalah la yaqra maktuban wa la yaktub. Beliau nggak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Ada pula sebagian ulama mengatakan bahwa beliau sendiri yang nulis pada saat Sulhul Hudaybiyah ini dihapus, kemudian beliau menulis Muhammad bin Abdullah. Kata sebagian ulama ini adalah termasuk juga salah satu mukjizat beliau. Beliau bukan berarti bisa nulis, tapi kadang-kadang dalam satu kesempatan Allah memberikan kelebihan bisa. Contohnya, tapi yang masyhur beliau Ali sendiri akhirnya merubahnya. Qala wa min ayatil Qur'an, dan di antara ayat-ayat mana tadi? Kana ummiyan la yaqra wa la yaktub. Fa farraqa alaihi liyuthbita indahu hifdhah atau hifdhu.
Maka Allah memisah-misahkan Al-Quran dalam menurunkan supaya Rasulullah bisa menghafalnya. Bi khilafi ghairihi minal anbiya, berbeda dengan para nabi sebelumnya. Fa innahu kana katiban qari'an yumkinuhu hifdzul jami'. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa ternyata pada para nabi sebelumnya bukan buta huruf. Kata Imam Suyuti apa? Bi khilafi ghairihi minal anbiya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Mereka bisa nulis, bisa baca. Sehingga ketika Allah turunkan sekaligus, itu mereka bisa baca, bisa faham. Qala wa min ayatil Qur'an ma huwa jawabus su'al. Terlebih lagi kata beliau, di antara sebagian ayat-ayat Al-Quran itu ada merupakan jawaban pertanyaan. Wa minhum ma huwa inkarun ala qaulin qila. Ada pula sebagian Al-Quran itu pengingkaran terhadap ucapan yang masyhur, yang diucapkan oleh banyak orang. Au fi'lin fu'ila, atau suatu perbuatan yang diperbuat orang. Fakana Jibril alaihi salam yanzilu bijawabis soal. Maka Jibril pun turun dengan menjawab pertanyaan tersebut. Au tibyana hukmil qawli awil fi'il, atau turun dengan membawa penjelasan hukum suatu ucapan atau perbuatan. Wa bihadza fassara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qaulahu ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi. Naam. Dan mereka tidak akan pernah datang dengan suatu perumpamaan kecuali kami akan datang dengan membawa sesuatu yang lebih benar. Yang lebih benar. Naam. Jadi itu makna Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran itu adalah jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan, kadang-kadang pengingkaran terhadap suatu perbuatan. Seperti antum lihat dalam surat Qad Sami'a, dalam surat Abasa. Abasa itu kan berarti apa ya ikhwan? Pengingkaran terhadap suatu perbuatan. Rasulullah melakukan perbuatan mencuek terhadap Abdullah bin Maktum, maka turun teguran. Surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini pengingkaran terhadap suatu apa? Perbuatan atau ucapan? Ucapan kan? Tadi kan kata beliau Al-Quran itu kadang-kadang pengingkaran terhadap suatu ucapan. Contohnya apa ya kawan? Surat At-Tahrim. Rasulullah yang mengharamkan minum madu. Maka Allah turun negur. Sedangkan contoh pengingkaran terhadap suatu perbuatan yang enggak benar. Contohnya surat Abasa. Kadang-kadang jawaban suatu pertanyaan. Itu Al-Quran. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillah. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya langsung. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang wanita yang haid. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan-bulan hilal. Bulan-bulan ahillah. Apa maknanya kok ada bulan tanggal 1? Apa gunanya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Nah, itu banyak ayat. Jadi kadang-kadang pertanyaan dari suatu, jawaban dari suatu pertanyaan. Kama anna nuzulahu mufarraqan auda ila qabul ad'a ila qabule. Sebagaimana bahwa turunnya Al-Qur'an secara bertahap akan lebih ad'a, lebih kuat untuk bisa diterima. Litadarrujil ahkami fi, karena hukum pun juga bertahap di sana. Bi khilafi ma nazala jumlah, masyaallah ya. Jadi ketika turun Al-Quran ini secara bertahap ya ikhwan, itu juga orang juga lebih tertarik, lebih kuat. Kenapa ya ikhwan? Secara otomatis dengan turunnya Al-Quran ini secara bertahap, otomatis hukum pun juga apa? Bertahap. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Awalnya puasa Ramadan apa? Allah mengatakan bukan itu. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana bukan ayat yang sebelumnya apa? Kok lupa sih? Apa ayatnya? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maradun. Bukan.
Itu yang saya inginkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu contoh. Jadi awalnya turun ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bertahap. Ini masalahnya berat. 1 bulan penuh orang nggak boleh makan siang, nggak boleh minum siang. Bagaimana coba? Merubah kebiasaan seperti itu berat. Maka Allah bertahap pertama kali. Kalau orang yang merasa berat untuk puasa, silakan, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Yang penting apa? Fidyah, memberi makan setiap hari 1 orang fakir miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mau lebih dari itu lebih baik. Namun kalau mau puasa lebih baik lagi. Sehingga apa? Ya bagi terserah. Bagi yang berat puasa nggak usah puasa. Kemudian setelah terlihat ternyata kaum muslimin mampu, sanggup, maka turunlah ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida faman hadara. Maka siapa yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan, wajib bagi dia puasa. Kemudian Allah mengecualikan hanya 2, faman kana minkum maridan aw ala safar. Allah mengecualikan hanya 2, yang sakit atau safar. Kalau tadi kan umum. Tadi kan umum. Wa 'alal ladzina yutiquna, bagi orang yang merasa berat. Berat karena apa? Dia mungkin pekerja apalah, kan umum itu. Itu contohnya di antara hikmah kenapa Al-Qur'an ini diturunkan secara bertahap. Bi khilafi ma law nazala jumlatan wahidatan. Beda kalau Al-Qur'an ini diturunkan sekaligus. Fa innahu kana yanfiru min qabulihi katsirun minan nas. Maka niscaya orang akan lari dari menerimanya. Banyak orang yang akan lari dari menerimanya. Naam. Likathrati ma fihi minal faraid wan nawahi. Karena banyaknya kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan. Begitu dilihat terlalu banyak kewajiban, orang akhirnya lari. Tapi secara bertahap kan. Awalnya apa? Awalnya Al-Quran turun. Turun Al-Quran. Ternyata tidak melarang kebiasaan orang-orang Makkah, orang-orang Madinah minum khamr. Jadi sholat teler gak apa-apa. Bahkan Allah mengatakan apa? Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi, sampai ayat tattakhiduna minhu sakaran rizqan hasana. Jadi Allah bahkan melegalkan pertama itu. Dan kalian bisa mencari rezeki yang halal dari perasan kurma, dari perasan anggur, jadikan khamr. Kalian bisa jadikan sumber pencaharian kalian. Halal. Tapi apa? Jadi coba lihat ya ikhwan. Sampai kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan sesuatu sampai kaum muslimin benar-benar membuktikan bahayanya. Membuktikan apa? Jeleknya perbuatan itu. Sampai kaum muslimin mulai tertanam. Ya Allah. Orang kalau sudah mabuk apa yang terjadi coba? Membunuh saudaranya sendiri, merampok, memperkosa, nggak sadar. Maka Allah terus tidak langsung dihalalkan itu khamr. Sampai mulai tertanam di akalnya kaum muslimin, madaratnya baru mulai bertahap. Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Artinya boleh minum tapi jangan jarang-jarang hindari waktu sholat. Paling enggak kalau mau minum ya ada subuh, zuhur, insyaallah udah waras. Tapi begitu emang. La taqrabus sholata wa antum sukara. Habis sholat isya minum. Paling-paling subuh insya Allah udah waras. Sholat subuh. Jadi seperti itu. Akhirnya mereka otomatis timernya itu mereka atur itu. Tapi lama-kelamaan setelah mulai benar-benar tertanam dalam hati kaum muslimin bahayanya khamr. Barulah kemudian innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan. Allah haramkan secara mutlak. Sampai di Madinah pada saat itu ketika turun ayat ini. Banjir di kota Madinah dengan jalan-jalan kota Madinah dengan khamr. Semua ditumpahkan. Tumpahkan semuanya. Naam. Wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin, dan beliau adalah istri Rasulullah yang pertama kali digelari dengan gelar Ummul Mukminin. Innama nazala awwala ma nazala suratun minal mufassal. Pertama kali surat yang turun adalah Mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalamnya penyebutan surga dan neraka. Hatta idza saba
an-nasu ilal Islam, sampai tatkala manusia berlomba-lomba masuk Islam, nazalal halal wa haram, maka turunlah halal dan haram. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamr, kalau seandainya pertama kali turun ayat Al-Quran jangan kamu minum khamr, laqalu la nada'ul khamr abada, mereka mengatakan kami enggak akan meninggalkan khamr selamanya. Walau nazala la taznu laqalu la nada'uz zina abada. Jadi Masya Allah, pertama kali turun Al-Quran kata Aisyah apa? Turun Al-Quran tentang apa ya ikhwan? Qisarul mufassal, surat-surat pendek. Ya ini tentang apa? Surga. Tentang surga, neraka, siksa neraka, indahnya surga. Ketika mulai tertarik dengan indahnya surga orang, sudah mulai terpatri di dalam hatinya surga, dan sudah mulai ngeri tertanam dalam hati ngerinya neraka, barulah kemudian Allah menjelaskan, nih loh, kalian kan sudah yakin surga itu indah, mau masuk surga mau, kuncinya nggak boleh minum khamr, nggak boleh ini. Mereka faham, oh iya, kalau begitu ya sudah selesai. Kata Aisyah, coba kalau pertama kali Allah turun, nggak boleh minum khamr, sementara nggak minum khamr daripada rugi, mati juga sudah nggak bisa minum apa-apa, kata mereka. Alah, kata mereka nggak mungkin. Wala taznu, nggak boleh zina. Nggak boleh zina gimana? Kesempatan mumpung masih hidup, kata mereka. Mereka akan mengatakan begitu, kata Aisyah. Maka Allah turunkan pertama kali tentang surga neraka, ketika mereka sudah mulai yakin, baru turunkan hukum. Masya Allah. Qala wal mutatabbi'u lil ahaditsin nabawiyyati, dan orang yang meneliti hadis-hadis nabawi asy-syarifah yang mulia, yara anna al-Qur'an al-Karim kana yanzilu bihasabil hajah, dia akan melihat bahwa Al-Quran ini turun sesuai kebutuhan. Ahyanan, kadang khamsu ayat, 5 ayat, wa marratan 10 ayat, kadang 10 ayat, au aktsar au aqal. Wa qad sahha nuzulu qoulihi ta'ala ghairu uli dharar wahdaha wa hiya ba'du ayatin. Naam. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, wallahu alam bissawab. Walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.